Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ahrajana ta'izal fikri li arababil hijab. Nahmaduhu jalal alan il'ami bi ni'matil imani wal islami amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'andana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatu li arba'atin nafarin. Al-hadis. Hadirin santriyin wal santriyah rahimakumullah. Calon estafet perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya, sahabat tabi'in wal tabi'ah yang sama-sama mengharapkan syafaatul uzma yang mudah-mudahan sampai kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwanil kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tentang 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Tapi sebelumnya saya akan menerangkan tentang fadilah dari kita mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa." Barang siapa orang yang berangkat untuk mencari ilmu, maka ghufirallahu qabla ayyahwa, Allah akan menghapus semua dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu. Bahkan ada keterangan yang lain, huduru min majlisil ilmi afdalu min salati alfi rak'atin wa huduru alfi zanazatin wa huduru alfi maridin. Hadir ke majelis ilmu lebih afdal, lebih unggul daripada kita melaksanakan ibadah sholat 1000 rakaat. Dan hadir ke majelis ilmu kita lebih afdal, kita lebih unggul tinimbang kita takziah kubur kepada orang yang meninggal 1000 jiwa. Dan hadir ke majelis ilmu lebih afdal, lebih unggul tinimbang kita melayat orang yang sakit 1000 orang. Maka oleh karena itu kita harus semangat untuk mencari ilmu. Kenapa kita harus semangat? Ingat, wa ma yalil mudhafaniyati khalafa anhu fil i'rabi idama hudipa. Ingat ya, di dalam Ibnu Malik mengatakan, ketika ulama sudah tiada, guru sudah tiada, ustaz sudah tiada, maka tiada lain dan tiada bukan siapa yang akan melanjutkan kalian sebagai siswa-siswi yang budiman. Ya, makanya kalian itu harus semangat dalam mencari ilmu, harus expire ya, semangat dalam mencari ilmu. Nah, itu ya dari sebagian fadilah kita mencari ilmu. Lalu sekarang kita menerangkan tentang 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga, atau didedeh ku surga, diantos ku surga. Pokoknya nama diantoslah ku surga tehnya, didedehlah pokoknya nama ku surga teh. Tetapi ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu talilul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Walau qalilan, walaupun dia itu sedikit membacanya.
Ya, kita membaca Al-Qur'an 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 kaca, 1 lembar, 2 lembar dan seterusnya, maka dia itu terbiasa dalam membaca Al-Qur'an, maka dia termasuk golongan yang talilul Qur'an, orang yang selalu membaca Al-Qur'an walaupun membacanya itu hanya sedikit. Kan ada paribahasa sedikit lama-lama menjadi bukit. Walaupun kita sekarang 1 ayat, 2 ayat, nanti kita akan terbiasa. Yang tadinya 1 ayat menjadi 2 ayat, yang tadinya 1 kaca menjadi 2 kaca, yang tadinya 1 lembar menjadi 2 lembar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang talilul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Bahkan ada keterangan yang lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an, maka ya'ti yaumal qiyamah. Al-Qur'an akan menolong kita nanti ketika hari kiamat. Subhanallah. Marilah ya, oleh karena itu marilah kita senantiasa bacalah Al-Qur'an walaupun diawali dari yang sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, wahafidul lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Kita tahu lisan itu tidak bertulang, tetapi lisan bisa mengakibatkan yang sangat fatal. Lisan bisa saja mengantarkan kita ke surga, lisan juga bisa saja mengantarkan kita kemana? Ke neraka. Ya, ada keterangan inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran akan mengantarkan kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surga. Dan wa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kebohongan akan mengantarkan kita dalam kejelekan, kesalahan, maka kesalahan akan mengantarkan kita ke neraka. Maka jagalah lisan kita. Kalau lisan kita ingin mengantarkan kita ke surga, maka berbicaralah yang baik. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang lain ya. Kalau berbicara tentang hati itu sakitnya. Maka oleh karena itu jagalah lisan kita supaya lisan kita mengantarkan kita ke surga. Dengan cara apa? Bisa dengan cara zikir, tidak membicarakan orang lain, tidak membicarakan kejelekan orang lain, tidak ghibah. Apa itu ghibah? Gosip, digosok semakin sip ya. Maka jagalah lisan supaya lisan kita mengantarkan kita surga dan tidak mengantarkan kita ke neraka. Itu golongan yang kedua yang sangat dirindukan oleh surga. Dan yang ketiga, golongan yang sangat dirindukan oleh surga, golongan yang sangat didedehkeun kumana ku surga. Yang ketiga yaitu wa mut'imil jai'i, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Bisa saja kita ganti dengan sedekah, orang yang mengeluarkan hartanya untuk orang yang sangat membutuhkan. Ingat ya, kita sedang di bulan Ramadan. Kita harus tahu bahwa Ramadan itu adalah termasuk golongan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Asyharul Hurum ya. Termasuk bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan kita tahu ya, segala sesuatu kebaikan, segala sesuatu kealusan, kasayan, maka yudoib asran, kebaikan kita akan dilipat gandakan. Yudoib al-hasanah, segala kebaikan, segala kasayan, segala kealusan ku Allah pasti bakal dilipat gandakan ya.
Kita mengeluarkan sedekah walau qalilan, walaupun itu sedikit, ya. Kebetulan kita di bulan Ramadan, yudhaif al-hasanah, segala kebaikan pasti akan dilipat gandakan. Bukan hanya sedekah, ya, banyak kebaikan-kebaikan yang pasti Allah akan melipat gandakan, yudhaif al-hasanah. Ya, oleh karena itu kita di bulan ini, di bulan suci Ramadan, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Ingat, di bulan Ramadan itu yudhaif al-hasanah, segala kebaikan pasti akan dilipat gandakan. Itu yang ketiga, golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Lalu yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga, yang didedahkan ke surga, nyata yang keempat itu yaitu wasomi Ramadan, ya, orang yang puasa di bulan Ramadan. Di bulan sekarang, ya, ada keterangan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang bunga senang tatkala masuknya bulan Ramadan, maka haramallahu jasaduhu ala niran, haram untuk jasadnya orang tersebut, orang yang senang tatkala masuknya bulan Ramadan, haram jasadnya untuk masuk ke mana? Ke neraka. Masya Allah. Kita melaksanakan puasa, kita senang tatkala masuknya bulan Ramadan, ya. Kita garis bawahi senang di situ kita itu ziyadatu bil ibadah, tambah di dalam ibadah. Ketika masuknya bulan Ramadan, ibadah sholatnya rajin, ibadah sedekahnya rajin, ibadah-ibadah yang baiknya rajin. Itulah ziyadatu bil ibadah, tambah bil ibadah di dalam ibadah kita kepada Allah. Itulah yang dinamanya fariha, senang tatkala masuk ke bulan Ramadan, ya. Bahkan ada keterangan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan disertai dengan keimanan kita kepada Allah, wahtisaban, dan kita melaksanakannya karena Allah, la maqsuda illallah, maka ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka Allah akan menghapus dosa kita setahun yang kebelakang. Masya Allah, ya, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kebaikan apa akan dilipat gandakan, yudhaif al-hasanah. Bahkan orang yang melaksanakannya akan dihapus dosanya setahun ke belakang. Bahkan orang yang yang senang tatkala masuknya bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan, haram jasadnya untuk masuk ke neraka. Masya Allah. Itu adalah 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi talilul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu wahibdul lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Yang ketiga wa mut'imil ja'i, orang yang memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat yaitu wasami Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan, ya. Bahkan sudah termaktub ya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita melaksanakan puasa, endingnya supaya kita bertakwa kepada Allah, ya. Kita garis bawahi yang dinamakan dengan takwa itu imtisaril awamirillah wajtinabin nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur, ya. Bersyukur, mudah-mudahan kita termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Bahkan ingat,
Di dalam Al-Quran kita itu senantiasa harus pandai bersyukur ya. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid ya. Kita harus pandai bersyukur ya. Kan ada nadoman sajawanu syukuran kana nikmati pangeran tangtu nikmat ditambahan nu aya ge dilewihan. Tapi sebaliknya saha jalma nu teu syukuran kana nikmat anu dipasihan tangtu nikmat dikurangan nu aya ge dileungitkeun ya. Orang yang bersyukur kepada Allah pasti Allah akan menambahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya untuk orang yang selalu bersyukur. Tetapi kalau sebaliknya, orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kita bisa melihat kita diberikan kesehatan, tidak bersyukur, maka Allah bisa saja menghapus kenikmatan, bahkan mentidakadakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada keterangan di dalam ayat Qudsi ya, yang berbunyi man lam yaskur ala nikmatihi wa lam yasbir ala al-bala'i falyakhruj min tahtis sama'i wal ard wa yatlub rabbi siwahu ya. Man lam yaskur, barang siapa yang tidak bersyukur ala nikmatihi, atas nikmat yang diberikan oleh Allah, walam yasbir, dan tidak sabar alal balai, dari cobaan yang diberikan oleh Allah, maka fal yahruz min tahtis sama'i wal ard wa yatlub rabbi siwahu, maka silakan kalian keluar dari bumi kami, fa yatlub rabbi siwahu, maka silakan carilah Tuhan selainku. Kata siapa? Kata Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, untuk orang yang tidak sabar atas balai yang diberikan oleh Allah, maka kata Allah, wal yahruj, keluar min tahtis sama'i wal ard, keluar dari muka bumi ini, keluar dari langit yang ada di Allah, maka wayatlub rabbi siwahu, carilah Tuhan selain kami. Kata siapa? Kata Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Kita termasuk orang yang tidak pandai bersyukur, kita termasuk kepada pandai yang tidak bersabar. Maka kalau kita diusir oleh Allah, fal yahrum min tahtis sama'i wal ard, kata Allah, keluarlah dari bumiku, keluarlah dari langitku, maka wayatlub rabbi siwahu, carilah Tuhan selainku ya. Maka kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita melaksanakan ibadah, kesehatan ada, laksanakanlah ibadah supaya kita semakin dekat kepada Allah, bisa marifat taqarrub kita kepada Allah ya. Oleh karena itu bisa saya simpulkan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu talilul Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu wahibdul lisan, pandai menjaga lisan. Yang ketiga wa mut'imil jai, orang yang memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat yaitu wasami Ramadan, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Undur maqala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.